kita mulai, mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami Asih. Pada anak kami Asih diberikan waktu dan kesempatan untuk berdoa sebelum memulai materi pelajaran hari ini. Baik Pak, teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asih. Ya Pak. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah baiknya kita masuk pada ice breaking. Ya, karena saya lihat hari ini anak-anak kami sudah capek bermain, sudah capek menerima mata pelajaran dari Bapak Ibu guru, dan saat ini kita akan lebih rileks agar materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak kami bisa lebih dipahami, lebih bisa dimengerti, apalagi nanti bisa dilakukan ya. Jadi ya, kalau saya katakan halo, jawabannya hai. Ya, kalau saya katakan halo, jawabannya hai. Kalau saya katakan hai, jawabannya halo. Sudah bisa kita mulai ya? Iya, Pak. Ya Pak. Kita mulai ya. Kita coba dulu ya ini. Bisa nggak? Coba ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo. Halo, hai. Hai, hai. Halo. Halo, halo. Halo. Hai, hai. Oke, mari kita tepuk tangan ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Kita akan memulai materi kita, dan sebelum memulai materi kita, Bapak akan tanyakan kepada anak-anak kami, sudah tahukah apa materi layanan yang akan diikuti hari ini? Tidak tahu Pak. Belum, Pak. Oh, Pak. Oh gitu ya. Materi kita hari ini adalah meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah. Ya, itu materi kita hari ini. Sekali lagi, Bapak baca meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah. Jadi ada dua di sini yang perlu kita pahami, kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Ya, mari kita baca dan kita bahas satu persatu. Saya mau tanya kepada anak-anak kami, mengapa harus belajar menerapkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah? Pak. Ya, silakan Anggi. Agar hidup kita lebih teratur, Pak. Agar hidup kita lebih teratur. Oke, bagus. Saya Pak Ya, silakan Olga. Desniati Pak. Oh, Desniati. Karena dia Lupa ya sembunyi-sembunyi sama di... saya ya. Enggak, sembunyi-sembunyi di belakang. Oh iya, itulah karena duduk paling belakang Pak, nggak kelihatan ya Pak. Ya, silakan Desniati. Biar belajarnya semangat Pak. Biar belajarnya lebih semangat ya. Oke, itu bagus. Yang lain? Mengapa harus belajar menerapkan kedisiplinan sekolah? Iya, silakan. Supaya lebih terarah gitu, Pak. Oh, supaya Saya, lebih Pak. terarah. Ya, silakan Asi. Supaya lebih teratur Pak. Supaya lebih teratur, supaya lebih terarah. Satu lagi anak Bapak yang cantik ini, si Olga. Ya Pak, supaya nggak Silakan. kena hukuman Pak. Supaya tidak kena hukuman ya. Berarti selama Iya, ini udah Pak. pernah kena hukuman ya, atau? Iya Pak, dipukul di betis Pak, sakit loh Pak. Iya ya. Mudah-mudahan dengan belajar hari ini tidak dipukul lagi ya. Ya Pak. Oke, jadi mengapa kita harus melakukan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah? Yang pertama, agar siswa itu, agar kalian memiliki pemahaman yang jelas tentang kedisiplinan
terhadap tata tertib sekolah. Jadi yang pertama, anak-anak kami harus paham dulu itu tata tertib sekolah. Yang kedua, agar siswa tahu kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kedisiplinan. Jadi mungkin selama ini ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan anak-anak kami, sehingga mungkin anak-anak kami bisa terlambat sekolah dan lain sebagainya. Dan dengan kita belajar hari ini, pasti nanti akan dapat solusi dari kendala-kendala yang dihadapi. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah, agar kalian dapat menyusun jadwal harian, jadwal mingguan, bahkan jadwal bulanan nantinya kalau sudah mempelajari kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah. Dan berikutnya nomor 4, agar siswa atau kalian semua dapat nantinya menerapkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, ya. Dan ini dengan ajas kesukarelaan, ini nanti tidak dipaksa-paksa, dan anak-anak kami nanti bisa mandiri dalam melakukannya, ya. Itu ya. Jadi ada 4 manfaat kenapa kita harus belajar kedisiplinan hari ini, ya. Jadi yang harus dilakukan selama kegiatan layanan berlangsung, ya, ini harus diingat anak-anak kami hari ini, ya, yang akan mengikuti pelajaran hari ini. Yang kalian harus lakukan, yang pertama adalah harus konsentrasi, ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Harus konsentrasi, harus menyimak video nantinya, dan harus melakukan tanya jawab baik kepada teman dan terlebih kepada saya sebagai guru kalian hari ini. Dan nantinya akan mengerjakan tugas, ya, yang disebut dengan LKPD, ya. Itu yang harus kalian lakukan hari ini, 4 hal, ya. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan layanan berikut ini? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau siap, mari kita lanjutkan. Perhatikan dan amati video berikut ini. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, tutupnya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam hidung ya anak-anak. Aduh, Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Seguito mai modo recto mai bien. Infatti, seguito da recto mai modo. jangan Tolong tidur. ini. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika.
Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga. Udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat. Yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini. Males-malesan. Aku harus berubah. Nggak boleh kayak gini terus. Oke, anak-anak. Sudah menyimak video yang barusan kalian tonton? Sudah, Pak. Oke. Saya tes ya. Setelah kalian tonton video tentang kedisiplinan sekolah, apa yang bisa Anda ingat? Saya, Pak. Silakan, Asi. Anak tersebut, Pak, terlambat bangun dan dia tidak bisa dan dia belum mengerjakan tugasnya, jadi dia dihukum sama gurunya. Ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan, Lucy. Eh, anak yang di video tadi itu dia sudah terlambat bangun, itu datang ke sekolah pakai acara tembak main-main lagi, udah itu lupa lagi dia ngerjakan tugasnya, Pak. Kasihan sekali ya. Yang lain, anak-anak Bapak yang lain coba dijawab. saya Pak, Silakan, Desi. anak laki-laki itu tadi setelah dihukum dia sadar Pak, dia mau berubah. Terlihat dia lebih giat belajar di video terakhir itu Pak. Oh gitu ya. Yang lain? Saya Pak, Silakan, Olga. dari video itu Pak, bisa disimpulkan dia kayaknya katanya tadi terlambat bangun itu Pak. Ya, Kenapa dia terlambat bangun? Berarti mungkin dia main sampai larut malam. Jadi nggak ya, disiplin waktu dia Pak. ya betul. Yang lain? Apa yang bisa diingat dari video tadi oleh Anggi? Dia tidak disiplin, Pak. Udah Ya, banyak tidak kali pelanggaran yang sudah dilakukannya. Mulai dari terlambat bangun, terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas. Oh, ya. Tapi positifnya dia pengen berubah, Pak, di akhir video. Ya, betul. Jadi terima kasih ya. Ini jawaban anak-anak Bapak semua ini sudah bagus-bagus ya. Berarti video tadi sudah diingat betul ya. Jadi memang kesimpulan dari video itu tadi adalah kedisiplinan adalah kunci kesuksesan ya. Apa itu kedisiplinan? Siapa yang masih ingat? Apa itu kedisiplinan? Ya, silakan Anggi. Kedisiplinan itu kemampuan kita untuk mengikuti peraturan, Pak. Kemampuan kita untuk mengikuti peraturan. Yes. Yang lain? Silakan Olga. Disiplin itu berarti taat, Pak. Taat pada peraturan yang berlaku di sekolah. Taat ya, taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. Ya. Saya Pak, Silakan Desmiati. patuh Pak, patuh sama peraturan Pak. Patuh. Ya. Oke, yang lain coba. Silakan Nasi.
Sama Pak, kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan segala aturan yang ada di sekolah, tata tertib sekolah. Betul sekali. Bagaimana Lucy? Disiplin itu berarti patuh, taat terhadap aturan ataupun yang menjadi tanggung jawabnya, Pak. Betul. Taat terhadap apa yang patuh dan terhadap apa yang jadi tanggung jawabnya. Nah, jadi berikut ini apa yang kalian pahami tentang kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah? Ya, jadi ini satu pertanyaan ya. Disiplin artinya ketaatan terhadap peraturan. Ya, jadi di dalam kedisiplinan itu baru dia dikatakan disiplin ketika ada perbuatan taat terhadap satu aturan yang ada. Ya. Mari kita lihat apa itu tata tertib. Tata tertib adalah mengatur setiap perilaku dan tindakan peserta didik dan lembaga. Jadi bukan hanya peserta didik ini ya. Jadi biasanya ini di satu lembaga misalnya di sekolah yang berada di dalamnya agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Ya. Dan apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah merupakan semua ketentuan dan peraturan yang disepakati lembaga sekolah dan dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Oke. Jadi pengertian kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah adalah kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui sebuah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban terhadap peraturan yang disepakati lembaga sekolah dan dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Nah, jadi kita sudah mengerti ya apa arti pengertian daripada kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah. Jadi ini satu kondisi yang terbentuk. Jadi dia tidak langsung nampak. Jadi ada sebuah proses yang dilakukan oleh siswa. Ya, tujuannya supaya terbentuk sebuah perilaku. Ya, jadi supaya terbentuk sebuah perilaku ini yang harus kelihatan di dalamnya adalah ada kesetiaan, ada kepatuhan, sehingga kalau ada kepatuhan, sehingga kehidupan siswa tersebut, Anda nantinya akan hidup teratur, akan hidup tertib, ya, sehingga sekolah kita aman dan nyaman, ya, seperti itu. Lalu apa tujuan kita mempelajari kedisiplinan sekolah? Ya, tujuan pertama yaitu memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, ini dia yang penting. Kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Lalu ini manfaatnya, makanya kita harus perlu mempelajari, kita harus perlu memahami. Ya, satu, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Ya, tiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Jadi perlu saya jelaskan, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah itu berarti kalau hidup sesuai dengan aturan dan sekolah yang sudah ada, maka sekolah itu nyaman, ya. Dan kedua, kalau semua menaati tata tertib sekolah, tidak ada yang mengatakan bahwa ini berlaku sama si A, ini berlaku sama si B, tidak. Jadi dengan adanya tata tertib sekolah, maka status kita akan sama,
ya. Jadi tidak berlaku kepada hanya satu orang saja. Tidak berlaku kepada anak yang dekat di kota, anak yang jauh di desa, tidak semua berlaku aturan itu, ya. Dan ini bentuk kebersamaan, ya. Berikutnya, ini contoh-contohnya, ya. Ini contoh-contoh tata tertib sekolah. Pertama, setelah nanti setelah Anda, misalnya ini setelah bel masuk, berbunyi semua peserta didik harus sudah berada di kelas, ya. Itu contoh. Kedua, misalnya sebelum pelajaran dimulai itu harus berdoa, dan begitu juga nanti pada saat berakhir pelajaran harus berdoa. Berikutnya, setelah bel masuk, guru belum berada di kelas, ketua kelas harus menanyakan kepada piket. Jangan dibiarkan saja seperti selama ini, ya. Berikutnya, peserta didik yang datang terlambat tanpa alasan yang tepat, tidak mengikuti pelajaran jam pertama dan hari berikutnya, ya ini juga harus membawa surat keterangan dari orang tua nantinya. Jadi jangan sembarangan saja dan jangan juga buat-buat alasan saja, ya. Berikutnya, mari kita tonton video ini, dan video ini nanti berupa kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Dan dari video ini nanti saya minta anak-anak Bapak supaya memberikan komentarnya atau kesimpulan-kesimpulan dari video ini. Mari kita tonton. Siap ya? Siap, Pak. Oke, Olga. Didengar ya? Dengar, Pak. Selamat pagi anak-anak. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mister berharap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita. Setuju? Berjumpa lagi dengan saya Mr. Andi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu topik menarik nih, yaitu disiplin pada peraturan sekolah dan menjalankan atau menjaga lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa kita harus mematuhi peraturan sekolah? Adakah yang tahu? Ya, peraturan di sekolah dibuat supaya kita menjadi lebih baik, ya, menjadi anak-anak yang lebih teratur. Nah, mengapa kita harus teratur? Karena kalau kita teratur, hidup kita akan lebih mudah, ya, terhindar dari masalah. Nah, ketika kalian belajar pun, karena kalian terbiasa dengan teratur, maka kalian akan belajar dengan lebih mudah. Bayangkan, kalau kalian dan teman-teman kalian tidak teratur, maka kalian akan susah dalam belajar, ya enggak? Mungkin kalian ketika mau belajar, ada teman yang mengganggu, ada teman yang usil, tentu kita akan susah dalam belajar. Maka dari itu, anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang patuh pada peraturan sekolah, ya. Agar apa? Agar menjadi anak-anak yang tertib. Anak-anak, tahukah kalian, ketika kalian menjalani perilaku disiplin, kalian akan mempermudah guru-guru kalian dalam mengajar, ya. Guru-guru kalian akan lebih mudah dalam menyampaikan materi. Nah, seperti apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Tahukah kalian? Nah, pada kesempatan ini, Mister akan memberikan video, ya, video tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nanti kalian perhatikan ya, dan coba disimak dengan baik, ya, agar mampu mempelajari dengan sempurna. Oke, selamat menyaksikan.
Hari ini kita akan belajar aturan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ternyata di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib dapat membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, berikut adalah contoh tata tertib di sekolah. Pertama, siswa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Kedua, siswa memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi dan memakai atribut lengkap. Ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Kelima, semua siswa harus menghormati guru. Keenam, siswa harus menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Ketujuh, mau mengantri saat membeli makanan di kantin. Kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itulah tadi beberapa contoh peraturan di sekolah yang harus kita lakukan dan kita patuhi. Nah, anak-anak, tadi sudah melihatkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah? Coba, seperti apa sih peraturan yang ada di sekolah? Adakah yang bisa menyebutkan? Ya, kita harus disiplin ya. Disiplin ketika berangkat sekolah datang tepat waktu. Ya, apalagi ya pakaian yang sopan dan tertib. Memakai pakaian sesuai jadwalnya. Seperti kalian kalau tiap hari Senin ketika pelajaran biasanya menggunakan baju kuning, ya enggak? Nah, ketika hari olahraga, ada pelajaran olahraga, baru kalian memakai baju biru. Ada juga nih peraturan, ketika minggu pertama di 1 bulan itu, kita biasanya memakai batik. Ya, pinter anak-anak. Nah, selain itu, kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan kelas ya, menjaga lingkungan sekitar kalian belajar. Jangan sampai habis makan memasukkan makanannya di laci. Ya, itu baik nggak anak-anak? Kalau habis makan, makanannya atau kulitnya dimasukkan di laci, baik nggak? Iya, enggak. Kenapa? Bisa jadi banyak semut sehingga mengganggu kamu dalam belajar ya. Tempat pun menjadi kotor dan bau. Nah, itu makanya mulai sekarang kalau kita makan harus membuang sampahnya di tempat sampah ya. Kalau makan pun di mana anak-anak? Ya, di lunch corner ya, jangan di kelas. Karena di kelas biasanya adalah tempat untuk belajar. Wah, pinter nih anak-anak. Nah, selain itu, ketika papan tulis mulai kotor habis belajar, apa yang harus kalian lakukan? Ya, pinter. Kalian juga harus membersihkannya. Nah, pinter nih anak-anak mampu menyebutkan berbagai macam peraturan di sekolah dan lingkungan sekolah. Nah, mulai sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama menjalankan peraturan itu ya, agar dalam proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan kita mampu belajar dengan sempurna ya. Terima kasih untuk perhatian kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Oke. Sudah
menyimak videonya ya. Sudah, Pak. Ini kesimpulannya setelah kita menonton video tadi, Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak kami hari ini ya, yang sedang mengikuti materi pelajaran hari ini. Nah, setelah tadi kita sudah menonton video atau menyimak video, bagaimana pemahaman yang kalian pahami pada materi hari ini ya? Saya Pak, Ya silakan Anggi. yang saya pahami dari video tadi dulu ya Pak ya. Untuk penerapan disiplin di sekolah itu berarti kita harus datang tepat waktu, Ya, berpakaian yang rapi, ya, yang laki-laki tidak boleh berambut panjang, yang perempuan jangan membawa perhiasan ke sekolah, dan menjaga lingkungan sekolah, dan lain-lain sebagainya tadi ada lagi. bagus sekali. Yang lain ada yang bisa memberikan komentarnya atau pemahaman yang sudah dipahami pada video tadi? Silakan. Saya, Pak. Silakan Asik. Pemahaman saya, Pak, disiplin itu sangat penting. Kami sebagai siswa tidak boleh melanggar yang namanya tata tertib sekolah, aturan dari sekolah. Kami perempuan tidak boleh membawa perhiasan, tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Yang lain ada yang bisa memberi tanggapan? Silakan Olga. Ya, Pak. Ya. Kalau dari materi kita hari ini, Pak, dan sampai dengan video tadi, mungkin Pak kalau tambahan dari saya, Pak, bisa jadi ide mungkin ya Pak. Kalau perempuan jangan cuma dilarang bawa perhiasan gitu loh Pak. Tapi kayak kakak-kakak kelas itu Pak, kemarin saya lihat bawa lip tint lah, bawa bedak lah, bawa ya gitulah Pak, yang makeup kan kita masih anak sekolah kan Pak. Betul. Itu Pak dari saya Pak, makasih Pak. Ya, jadi belum Bapak lihat itu juga yang make-make lipstick itu, yang make-make perhiasan di sekolah. Iya Pak, mungkin karena pakai masker kan Pak, jadi nggak nampak bibir kakak-kakak itu merah semua. Oh, iya betul. Ya. Jadi lain kali ya itu disampaikan juga nanti ya sama PKS kesiswaan. Ya, jadi jangan ada perbedaan-perbedaan, tadi kita sudah pelajari ya, tidak ada perbedaan-perbedaan dengan kita mempelajari tata tertib sekolah hari ini. Jadi itu yang membuat kita bisa bersama dengan yang lain. Oke, yang lain? Saya Pak. Silakan Lucy. Setelah Bapak memaparkan materi hari ini dan dengan memutarkan video tadi, saya jadi lebih tahu ternyata banyak peraturan-peraturan yang tata tertib yang sudah diterapkan di sekolah kita. Hanya saja kami selaku siswa itu belum memahami betul sekali untuk pelaksanaannya. Jadi setelah Bapak memutarkan video tadi, jadi saya semakin tahu. Oh, begitu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Lucy. Sama-sama Pak. Yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, ini pertanyaan kedua, apa saja yang kalian pahami tentang materi layanan hari ini terkait kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah? Sudah tadi, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Di pertanyaan pertama tadi, Pak. Oke. Jadi kita beralih pada pertanyaan nomor 3 ya kalau begitu. Kapan kalian mulai disiplin kalau begitu? Hari ini Pak. Mulai hari ini Pak.
mulai hari ini ya. Jadi jangan ada lagi yang tidak disiplin ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Jangan seperti kemarin banyak yang diproses itu berderetan di gang sekolah ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir ini, apa yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan agar aman dan nyaman ya? Harus Pertama, disiplin, Pak. harus disiplin ya. Harus disiplin ya, Pak. Harus disiplin ya. Oke, jadi ini ada tugas ya. Ini ada tugas nanti dikerjakan oleh siswa-siswi kami. Ya, ini petunjuknya ya. Ini saya baca dulu ya supaya anak-anak kami tahu ya. Buat satu contoh kegiatan kedisiplinan dalam bentuk jadwal harian. Ya, nanti saya lihat juga ini nanti setelah dikerjakan ini bebas bentuknya. Ya, dan bentuknya dibuat dalam 2 rangkap. Satu untuk guru, satu untuk siswa. Ya. Jadi masing-masing berisi kegiatan yang akan dilakukan ya di dalam jadwal itu nanti, di dalam schedule itu nanti dibuat kegiatan siswa atau kegiatan kalian, kegiatan harian, kegiatan mingguan, bahkan nanti kegiatan bulanan. Dan ini nanti harus diketahui orang tua ya, jangan sendiri-sendiri, dan mohon nanti pada jadwal yang diserahkan kepada guru, kepada saya nantinya, kepada Bapak nantinya, dituangkan nomor HP orang tua, sehingga nanti kalau ada kendala-kendala atau tidak bisa dilaksanakan jadwal yang sudah disusun oleh anak-anak kami hari ini, ya bisa konsultasi kepada Bapak ya. Dan besok ini sudah diserahkan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi Baik, ya Pak. silakan. Pak, itu kan buat 2 rangkap, Pak. Boleh fotokopi aja, Pak. Boleh. Nanti apa namanya? Terserahlah nanti fotokopi sama Bapak atau sama kalian lah, terserah. Yang penting di apa itu tadi, di jadwal ini harus ada yang seperti Bapak bilang tadi ya, ada nomor HP, ada tanda Ya, tangan Pak. orang tua begitu, sehingga mudah dihubungi begitu ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, maka sebelum kita mengakhirinya, saya minta Asi berdoa, doa menutup. Baik, teman-teman, mari kembali kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi pertemuan kita berikutnya kita akan jadwalkan ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.